Bu ya untuk mengefektifkan waktu. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung yang sudah bergabung Agnes Yustra. Nah, siapa nih temannya Ambu bukan? Kembali lagi bersama saya Almavita Sophia dan bersama rekan saya yang sangat cetar membahana gitu. Amin. Ambu Eva Nur Amin. Hovifah di Curcol bareng Ambu Izul season yang ke-13. Nggak kerasa ya, sudah masuk ke-13. Kita menyempatkan harus ada nih Curcol bareng Ambu di sela-sela kesibukan kita. Kan katanya mau ratusan season. Nah, ya siap, amin. Amin mudah-mudahan ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, untuk mengefektifkan waktu, mari kita langsung saja ke narasumber kita yang hebat ini. Silahkan Ambu. Amin, alhamdulillah. Kalau suara saya sudah jelas berarti Bunda Alma. Jelas pisan. Alhamdulillah. Oke, saya buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita bertemu di season ke-13 dan ini tema yang sangat krusial, tema yang sangat dibutuhkan sekali dewasa. Yaitu fenomena menjelang fenomena bullying verbal menjelang Ramadan gitu ya, saat Idul Fitri. Nah gitu. Iya. Baik, sebelum bahas ke yang lain kita harus tahu dulu bullying verbal itu seperti apa. Kebanyakan dari kita menyangka bahwa yang dimaksud dengan bully itu adalah fisik saja, kekerasan fisik seperti memukul, misalnya, pokoknya fisik aja yang menyiksa dan semuanya. Padahal batin pun, bukan hanya lahir, batin pun ketika disiksa, ketika disakiti tentu itu adalah sebuah bully gitu ya. Nah, kita di sini akan bully, dan bully pun ada yang verbal, ya verbal, non verbal, dan di sini kita akan bahas tentang verbal. Bagaimana lidah kita ini menjadi tak bertulang gitu. Lidah kita mengucapkan kata-kata yang terlihat sangat mudah diucapkan kepada orang lain, padahal itu sangat menyakiti orang lain. Dan fenomena di bulan bukan Ramadan, Idul Fitri ini seringkali menjadi kebiasaan tidak disadari, entah itu bercanda-bercanda yang gak lucu gitulah antara teman, antara saudara, antara gitu ya, antara orang tua, kemudian terhadap keponakan-keponakannya, terhadap sepupu dan sebagainya, yang ini dari tahun ke tahun setiap pertemuan seringkali tidak disadari, benar gak? Nah, di sini kenapa kita ini ada sebetulnya usulan dari Bunda Alma sebetulnya ya ke fenomena ini. Saya emang gak kepikiran gitu ya, padahal sangat krusial sekali. Padahal khawatirnya kita selama ini, misalnya saya usia 29 tahun, Bunda Alma pun demikian, khawatirnya itu ternyata kita pun menjadi pelaku selama ini, Bunda Alma. Ya, betul. Khawatirnya kita pun secara tidak langsung, secara tidak sadar selama ini seringkali menanyakan sesuatu hal yang ternyata dapat menyakiti hati orang lain. Ataupun bahkan kita adalah seorang korban dari bully gitu. Salah satu dampak korbannya misalnya jadi enggan silaturahim gitu, malas gitu berkumpul, malas bertemu orang lain, pasti ditanyain ini, pasti ditanyain itu, pasti. Nah, jangan-jangan kita pun adalah korban gitu, korban dari perilaku bully yang dilakukan oleh orang lain secara verbal, dan itu kita tidak sadari. Itu poin pertama. Baru poin pertama ternyata sebetulnya pembahasan kali ini sebetulnya sangat panjang gitu ya. Tapi yang mudah-mudahan kita efektifkan waktu ya sambil ngabuburit. Bunda Alma dan sahabat-sahabat semuanya, ternyata manusia ini ada dua tipe, Bunda Alma. Manusia ini ada dua tipe. Ketika kita bertanya apapun yang sekalipun itu menyakiti, ada yang humble, strong, kebal, biasa, masa bodoh, cuek, terserahlah orang lain mau berkata apa, yang penting kita terumasa gitu ya. Ada tipe yang demikian. Tapi banyak juga tipe yang justru jaga jarak gitu ya, akhirnya karena tidak siap disakiti. Ya siapa sih emang yang siap disakiti gitu, gak ada kayaknya siap disakiti gitu ya, bully saya gak ada ya. Akhirnya dia efeknya itu mengurung diri, malas gitu, jaga jarak. Nah, khawatir yang kita temui selama ini, yang sering kali kita bercanda gak lucu ini adalah termasuk tipe yang kedua.
Nah, Tipe yang gimana khawatirnya tuh? tipe yang sakit gitu ya, memang tidak baik-baik saja. Ya, jadi memang kayak ini Betul. ada dua tipe ya, ada dalam keadaan baik-baik saja ya kita kalau bercanda ya it's okay gitu ya. Tapi jika orang dalam keadaan tidak baik-baik saja dibecandain, nantinya khawatirnya justru ia akan mengurung diri, mundur teratur, menjaga jarak. Itulah yang berbahaya dan tentu jarang disadari. Dan biasanya ini ada pada laki-laki dan perempuan. Bulinya itu korbannya. Misalnya begini. Kalau laki-laki biasanya kalau anak sekolah ditanya gimana sekolahnya, ranking sabaraha, gitu, ranking berapa, bikin kasus gak, dan lain sebagainya. Itu aja tiap bertemu yang ditanya itu, otomatis si anak remaja-remaja itu gak mau bertemu sama kita. Gak mau gitu ya, bertemu udah pasti lah nggak ditanya oke, yang ditanya itu gitu ya. Nanti diterusin kemana, gimana dan lain sebagainya. Ini anak perempuan pun sama, kalau usia sekolah biasanya yang ditanyakannya itu anak sekolah. Rata-rata sih kalau anak sekolah gak ditanya kapan lulus, dan rata-rata lulus wae gitu. Kalau anak sekolah ranking berapa ranking gitu, kegiatan dan lain sebagainya, prestasi gitu yang seringkali ditanyakan itu dan itu. Kalau yang memang prestasinya bagus, kayaknya dia senang-senang aja gitu ya. Ketika ditanya itu bangga gitu ya, pamer sekalian pamer gitu. Pas silaturahmi. Tapi untuk orang-orang yang memang dari segi itu mungkin memiliki potensi yang lain yang gak mau diungkapkan, akhirnya tentu ia akan down, ia akan malas gitu bersilaturahmi. Nah, kemudian untuk anak kuliah kapan lulus? Ya, kalau mungkin yang kuliahnya lancar-lancar saja ya is oke. Tapi untuk yang kuliahnya telat, ketika tiap bertemu ditanya iraha lulus, dia mengabaikan uang, bayar uang semester misalnya, tapi tetap aja itu kayaknya makin malas deh kalau bertemu gitu ya. Kemudian udah lulus kuliah, ternyata udah lulus kuliah nih, kuliahnya 10 semester misalnya, ternyata lulus, ditanya lagi, udah kerja belum, kerjanya di mana, gajinya berapa gitu ya. Nah, dan lain itu sedetail itu. Gitu. Banyak yang udah bikin gajinya sabaraha. Ya kalau gajinya besar itu dan lain sebagainya, kalau nyaman kayaknya is okay yang tapi banyak bahasa eta ditanya irha lulus, enak geus gawe ditanya irha gawe di mana, gajinya sabaraha gitu ya, pekerjaannya apa. Udah gitu misalnya kalau untuk anak perempuan yang sering kali rentan gitu, kenapa belum nikah, usia tuh sabaraha deh. Kayaknya teman-temannya sapantaran sareng saha ditanya teh kieu, sapantaranna sareng saha cenah. Itu mungkin itu secara temenna misalnya. Nah, itu yang sering kali jadi bikin jelek gitu ya, malas bertemu. Nah, kapan nikah dan sebagainya. Setelah itu udah nikah misalnya, ditanya lagi, belum punya anak. Itu udah berapa tahun? Itu temen-temennya udah punya 2 gitu ya, udah punya 2 anak, kan diacan gitu dan lain sebagainya. Kak, karunya salaki cenanya kalau anak perempuan. Bukan laki gitu ya, salah anak belum tentu siapa, kita tidak tahu gitu ya. Iya betul, Bu. Ngomongan apakah memang ditunda atau emang ada persoalan, kita tidak tahu. Nah, tapi ketika ditanya itu, ketika misalnya kita pun berharap memiliki anak, ditanya-tanya terus, dirojok-rojokin terus, dipojok-pojokin terus, justru itu tentu tidak nyaman, akan akhirnya jadi sakit hati juga. Betul. Udah punya anak, nah gitu, udah punya anak, bisa jadi tanya iraha nambah, nah. Tah eta, iraha diandeui cenah. Anak teh hiji wae karunya lanceukna cenah gitunya. Tah mungkin kalau misalnya antara saya dan Bunda Alma ketika mengobrolkan hal yang ringan demikian, kayaknya is okay gitu ya, karena kita komunikasi everyday gitu, karena kita komunikasi setiap hari. Pertanyaan itu gak akan menyakiti hati gitu ya. Bunda Alma nanya ke Bunda Alma biasa aja, tapi kalau jarang ketemu, tiba-tiba tiap ketemu pun ditanyanya itu lagi, rasanya itu gak nyaman, gak akan membuat nyaman. Terus udah punya anak nanya ditanya lagi, nah budak teh gitu, kenapa anaknya kayak gitu, kenapa belum bisa ini, kenapa begitu ngasuhnya dan lain sebagainya. Kemudian suami kerja di mana, kerjanya apa, gajinya berapa dan lain sebagainya. Ternyata pertanyaan-pertanyaan itu
Jika untuk orang-orang yang fine-fine saja, tidak memiliki luka, tidak memiliki permasalahan, ya is okay aja. Makanya di sini bukan artinya gak boleh nanya sih, bukan artinya gak boleh nanya gitu ya. Karena memang ya itulah adalah bentuk basa-basi. Tapi intinya kita harus lebih peka melihat situasi, siapa sih yang menjadi lawan bicara kita. Kalau kelihatan is okay aja, mungkin itulah pembuka gitu, pembuka kita berbicara, pembuka komunikasi kita. Tapi kalau kelihatannya memang ada permasalahan, memang tidak baik-baik saja, lebih baik kita diam sampai dia berbicara terlebih dahulu. Kalau misalnya ia ngomongin dulu, misalnya belum lulus kuliah, dia ngomong duluan, aduh kuliah teh can lulus wae, nah barulah dari sana kita masuk. Yang curcol gitu dia, aduh gini, misalnya belum punya mau nambah anak, aduh ya teh anu, nah barulah kita masuk. Tapi kalau setidaknya sekiranya dia pun gak ngomong, gak usah tiba-tiba kita memberi saran, apalagi kita memojokkan. Banyak hal yang seringkali menjadi kebiasaan yang tidak kita sadari, bully secara verbal terhadap teman, saudara, kerabat dan lain sebagainya, yang memang mudah-mudahan kita lebih membuka wawasan bahwa tidak semua orang baik-baik saja dengan itu. Khawatir dengan lidah kita, dengan lisan kita justru menyakiti orang lain. Betul sekali. Itu mungkin. Nah, ini tuh trending banget sekarang tuh, setiap buka sosmed, mau itu Instagram, Twitter, itu pasti gitu. Nah, jadi gimana nih solusinya, Ambu, supaya kita itu lebih strong, karena mau tidak mau pasti akan ada siapapun yang basa-basi seperti itu gitu. Jadi kalau tidak silaturahmi juga kan masa kita tidak silaturahmi, sedangkan ada sekarang kan emang momen yang ditunggu banget. Kemarin kita terpantau gimana ya, masih waspada gitu COVID-19. Sekarang kan sudah kayaknya orang-orang udah kangen banget, udah pengen ketemu. Tapi pas ketemu ada ketakutan untuk itu. Nah, bagaimana cara mengatasinya gitu, Ambu? Oke. Seperti yang sudah tadi disebutkan, karena manusia ini ada dua tipe ya. Jika misalnya kita adalah pelaku, kita selama ini misalnya belasan tahun seringkali melontarkan hal itu, jika kita seringkali tidak sadar menjadi pelaku, maka mulailah rubah kebiasaan itu, mulai melihat situasi dan kondisi, mulai peka gitu, peka terhadap orang lain. Apalagi sekarang banyak kasus ya yang ketika dibully verbal, misalnya yang melemparkan anak bayi ke sumur, itu kan bully verbal gitu, setelah dikasih susu formula dan sebagainya. Terus bully-bully lainnya khawatir gitu, karena zaman ini memang zaman minim sekali, kesehatan mental itu semakin dibutuhkan sekali gitu, semakin banyak yang drop gitu ya, karena berbagai hal. Khawatir jika kita secara tidak sadar menjadi pelaku, itulah solusi yang bisa kita lakukan, lebih mulai empati, peka melihat situasi dan kondisi. Jangan ngomong, jangan basa-basi. Jika kita adalah seorang korban, memang tidak mudah misalnya seorang anak sekolah yang sering kali dibanding-bandingkan misalnya dengan adik kakaknya, setiap bertemu pun dibanding-bandingkan, ya gak mudah juga move on, gak mudah juga siap tiba-tiba jadi bergabung, mau bertemu, mau berkumpul, mau nyemah gitu ya dengan keluarga besar, siapapun itu. Tapi memang demi kesehatan mental kita harus belajar move on dalam artian ya, kadang-kadang kita harus masa bodoh. Nah, itu kadang-kadang kita harus masa bodoh dengan apa yang disampaikan oleh orang lain. Ya anggap angin lalu lah, ketemu setahun sekali gitu. Anggap angin lalu, jangan terlalu serius, meskipun itu tidak mudah. Mungkin kita, Bunda Alma, jika kita tidak mengalami itu, kita akan mengatakan ini mudah karena kita tidak mengalami. Misalnya Bunda Alma bukan korban bully, misalnya kita akan berkata lah move on saja, ya gak usah didengerin. Tapi saya tidak akan berkata itu. Mengapa? Karena untuk orang-orang yang menjadi korban bully itu tidak semudah itu merangkak tiba-tiba harus berbaur. Padahal ini tahun lalu juga saya tuh sakit hati nih. Saya ditanya ditanya kenapa belum punya anak wae, program ini atau program itu atau buku, kita gak usah disuruh-suruh juga, kita sudah melakukan. Gitu loh, biasanya kan gitu kan sudah. Jadi akhirnya ada ketraumaan tersendiri. Makanya mungkin tips dari saya, perlahan-lahan saja
Karena kita tidak bisa mengontrol omongan orang lain, tapi setidaknya kita bisa mengontrol diri kita sendiri. Kita bisa meregulasi diri kita sendiri agar lebih tetap waras dan sehat secara mental. Kadang harus ditutup kuping, kadang harus ditutup kuping gitu ya. Terus kalau memangnya belum siap, bertahap saja, jaga jarak dulu, pelan-pelan jaga jarak dalam artian kalau misalnya kita menginap 24 jam ya nongolnya berapa lama dulu gitu, jangan langsung gitu ya, bakal shock gitu ya. Tapi enggak ngurung diri juga gitu ya Ambu ya. Jangan ngurung diri aja gitu. Jadi perlahan-lahan lah kalau kata dunia terapi ada namanya desensitisasi gitu ya. Langsung dihadapkan pada kasus itu, pada masalah itu secara perlahan-lahan, lalaunan. Karena ini demi kesehatan mental kita gitu ya. Kalau memang yang sering, kalau memang kita adalah korban bully gitu ya, seperti yang tadi disebutkan kasusnya, biasanya ditanya sekolah, kuliah, kerja, nikah, punya anak, kok anaknya gitu misalnya, dan lain sebagainya. Pokoknya ini kebiasaan sering kali terjadi, namun mudah-mudahan jangan dipelihara lah ya. Ya betul. Begitu. Jangan. Mudah-mudahan semakin sini orang-orang tuh semakin ngerti bahwa bercanda yang nggak lucu sama yang lucu itu yang mana gitu. Basa-basi yang enak buat orang ini, buat orang itu yang mana gitu. Jadi kita dikit-dikit benahi diri kita dulu, keluarga, baru ke banyak orang. Gitu kan ya Ambu, kata Ambu. Iya. Cek dulu dengan diri, kemudian memberi efek pada keluarga, baru kepada masyarakat. Biasanya kalau tidak selesai dengan diri, masanya ini Bunda Alma loh, karena sudah menjadi kebiasaan bertahun-tahun. Ini tuh dianggap biasa. Justru orang yang gitu tuh dianggap baperan loh. Oh, baperan kenapa ditanya nu gitu katanya ya. Ya makanya ya kalau untuk yang baik-baik saja ya memang begitu, memang jangan baperan, cuma ditanya iraha lulus, iraha nikah, kerja, iraha punya anak, iraha anak, kerja di mana, pila ditanya itu cenah naon kalau yang baik-baik saja. Tapi yang jika ia pun berjuang gitu untuk mendapatkan itu, asa dipojokkan gitu Bunda Alma. Biasanya orang yang sudah gitu. Biasanya orang-orang yang sudah terbiasa menanyakan hal yang sensitif pada orang lain tanpa rasa bersalah, itu agak sulit juga diingatkan. Kalau itu diingatkan, dia merasa baik-baik, dia akan memaksa orang lain harus mengerti ucapannya. Oh iya, pirage heureuy gitunya. Jadi nggak ngerti gitu ya bahwa setiap orang itu berbeda-beda. Ya saya khawatirnya gara-gara lidah orang mengurung diri gitu. Ya jangan sampai, betul. Wah mantap nih Ambu. Oke, pokoknya mulai dari diri sendiri dulu, kita jaga lisan kita biar nanti pas lebaran dan kapanpun bercandanya itu jangan yang hal-hal yang privacy, yang sensitif seperti itu, kan masih banyak ya bercanda-bercanda yang lain, misalnya sehat sekarang gitu. Sehat, alhamdulillah, apa kabar gitu, kan masih enak gitu, nggak langsung ya paling atas gaduh dede gitu, nggak langsung gitu. Ya misalnya yang punya gitu. Yang punya anak misalnya kan yang belum punya anak ditanya misalnya, nah nyalira wae misalnya ya, terus langsung gitu pas salaman gitu. Terus misalnya ini yang belum punya pasangan, ini serangan wae, anu. Terus yang baru bercerai, ini yang baru bercerai misalnya ya, nah itu. Ini wah banyak pokoknya. Nah ini maksudnya santai, apalagi baru bertemu langsung nanya eta gitu loh, asa kumaha. Iya ya, asa kumaha bagi kita. Ya udah menjadi kebiasaan, makanya itu tugas kita adalah terus-terusan mengkampanyekan, mengedukasi, belajar untuk diri sendiri terlebih dahulu agar kita pun tidak menjadi pelaku. Mudah-mudahan korban mah jangan jadi korban. Nah, kita jangan. Iya betul. Orang mudah-mudahan ada satu hati yang terketuk pun itu sudah menjadi kebaikan. Amin. Iya betul gitu. Ambu. Mantap. Gimana nih? Langsung closing statement aja karena ini kompor ngagupayan Ambu. Oh iya. Mau masaknya. Oh iya. Sekarang 4:30 ngabuburit.
Iya. Oke, boleh. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudah bergabung di awal, di tengah, di akhir. Mohon maaf jika saya ada perkataan yang tidak berkenan, tapi intinya adalah saya tidak mengkampanyekan bahwa kita jangan berbahasa basi, bukan demikian. Iya. Bukan demikian akhirnya kita jadi nggak ngobrol, bukan demikian. Maksudnya kita lebih jangan takut juga, bukan demikian, tapi kita intinya lebih pilih, lebih tahu situasi dan kondisi, lebih peka, lebih pikir dulu sebelum berbicara gitu, karena kita harus melihat siapa lawan kita. Ada orang yang hidupnya memang baik-baik saja, ya balak kecerakan aja ketika ditanya ini itu, ya dia menjawab saja dengan happy, dengan santai, dan tidak ada dendam di hatinya. Iya, tapi banyak sekali fenomena sekarang akhirnya orang malas berkumpul, malas bersilaturahim karena ditanya tentang kondisinya saat ini yang memang sedang bermasalah. Iya. Dalam segmentasi apapun, entah itu di sekolah, entah itu di kampus, entah itu dalam keluarga, lingkup keluarga, entah itu dalam lingkup masyarakat. Pokoknya everything, semua hal. Nah, kita tidak tahu, makanya itulah kita harus terus mengasah empati kita, mengasah kepekaan kita, agar kita jangan sampai dengan lidah kita lah itu ternyata menyakiti orang lain, memasukkan orang lain pada jurang yang barat kita menabur garam di dalam luka, bukan menabur luka di dalam garam. Aku juga baru Ambu. Saya ngapain garam dalam luka, menabur luka dalam garam, maksudnya. Gitu mungkin. Terima kasih Ambu atas penjelasannya yang menurut saya ini sangat mudah dicerna, ringan, tapi memang susah untuk dipraktekkan, tapi mudah-mudahan kita jangan sampai menjadi korban atau pelaku dari bullying verbal tersebut. Mudah-mudahan berkah untuk Ambu pribadi, untuk saya, untuk yang menonton, dan untuk semuanya. Ayo sehat semuanya. Iya, amin, sehat di Antos. Bentar lagi lebaran berarti ya. Lebaran. Ayo. Gitu ya. Iya, betul. Pokoknya sekedap deui ngopor, ngupat. Ngupat, hayu. Gitu. Oke, Ambu, terima kasih ya. Saya mohon maaf lahir batin juga. Terima kasih atas ilmunya. Selamat Ini Era baru bergabung. Erna. Aduh, panganten baru. Enggak gerak ke pantai ka dieu. Bukberna di Pangandaran we kumaha. Pokoknya terima kasih untuk semuanya, sahabat-sahabat semuanya. Iya, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Ambu. Dadah, ketemu lagi kapan-kapan. Oke, siap.